Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Yuni Astuti. Hari ini kita akan bahas tentang aktivitas dan latihan. Nah, kenapa kita perlu bahas aktivitas latihan? Karena dalam tubuh itu untuk saat kita melakukan aktivitas itu kita membutuhkan koordinasi atau kerjasama dari sistem muskuloskeletal, sistem saraf. Nah, itu untuk menjaga keseimbangan dan mempertahankan postur tubuh serta untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau aktivitas daily living. Oke, lanjut. Definisi dari aktivitas sendiri. Jadi aktivitas adalah suatu keadaan bergerak untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada banyak seperti makan, mandi, berpakaian. Itu termasuk dari kebutuhan dasar manusia. Nah, sedangkan mobilisasi sendiri adalah keadaan tubuh dapat melakukan gerakan dengan bebas. Jadi dia bisa melakukan aktivitas tanpa hambatan apapun. Selanjutnya untuk latihan adalah aktivitas fisik untuk meningkatkan kesehatan dan menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Nah, latihan ini itu adalah gerakan tubuh yang dilakukan untuk menjaga kinerja otot dan mempertahankan postur tubuh. Nah, makanya kenapa pada pasien-pasien dengan imobilisasi atau yang dia tidak bisa bergerak sama sekali itu diharapkan tetap melakukan aktivitas latihan supaya tidak terjadi atrofi atau pengecilan otot. Nah, kalau activity daily living sendiri atau ADL ini merupakan salah satu bentuk dari latihan aktif sebenarnya. Jadi saat kita melakukan mandi, berpakaian itu juga merupakan salah satu dari bentuk latihan karena kita menggerakkan bagian tubuh kita, organ tubuh kita. Tuh, lanjut. Nah, lanjut ke jenis dari latihan. Nah, jenis-jenis latihan itu ada 3 macam. Ada isotonik, ada isometrik, sama resistif isometrik. Nah, kalau isotonik sendiri itu adalah latihan yang mengakibatkan kontraksi pada otot dan perubahan dari panjang otot. Nah, kalau isotonik ini itu contohnya seperti saat kita berjalan, berenang, bergerak, berlari atau naik, pokoknya saat kita menggerakkan anggota tubuh. Nah, itu termasuk dari latihan isotonik. Nah, dengan latihan isotonik itu kita bisa meningkatkan dari sirkulasi darah dan fungsi dari pernafasan. Selain itu juga bisa meningkatkan massa otot. Jadi seperti biasanya kalau kalian pada binaragawan seperti itu kan dia meningkatkan massa ototnya juga dan menguatkan dari meningkatkan kekuatan ototnya. Nah, latihan selanjutnya adalah isometrik latihan atau exercise isometrik. Nah, exercise isometrik sendiri itu adalah latihan dengan melibatkan mengencangkan dan menegangkan otot tanpa menggerakkan bagian tubuh. Jadi dia hanya mengencangkan saja. Jadi tidak ada pergerakan tubuh. Nah, ini contohnya adalah latihan dari otot quadriceps sama otot gluteal. Nah, ini biasanya sering terjadi juga dilakukan pada pasien-pasien yang dia bed rest di tempat tidur. Dan dia tetap kita bantu latihan otot supaya ototnya tidak mengalami pengecilan atau atrofi. Nah, manfaatnya ini bisa meningkatkan massa otot tadi dan kekuatan otot dan mengurangi terjadinya pengecilan otot tadi atau atrofi tadi. Selain itu juga dia tetap bisa meningkatkan sirkulasi di area tubuh yang dilakukan aktivitas tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah latihan isometrik resistif. Nah, kalau latihan isometrik resistif ini adalah latihan di mana seseorang mengontraksikan otot dengan mendorong objek yang stasioner atau objek yang tidak bergerak sama sekali. Nah, latihan isometrik ini bisa membantu meningkatkan kekuatan otot dan memberikan tekanan yang cukup terhadap tulang untuk meningkatkan aktivitas osteoblastik karena tulang sebenarnya kan fungsinya untuk osteoblastik tadi ya. Nah, contoh latihan isometrik ini ada push up sama mengangkat pinggul. Nah, ini kalau mengangkat pinggul itu biasanya bisa dilakukan pada pasien yang dia berbaring tempat tidur. Jadi dia bisa posisi duduk, kemudian tangannya ditaruh di samping dan tangannya ditekan ke bawah sehingga untuk mengangkat pinggulnya nah, dengan pergerakan ini dia bisa mengencangkan otot-otot di tangan tadi. Oke, lanjut. Tadi kita sudah bahas. Nah, bagaimana regulasi dari pergerakan atau bagaimana pergerakan itu terjadi? Nah, pergerakan itu bisa terjadi karena koordinasi dari
sistem muskuloskeletal, jadi tulang, otot, sama sistem saraf. Nah, sistem saraf pusat dari pergerakan itu adalah di cerebral cortex. Nah, kalau otot itu adalah termasuk otot rangka, ini adalah termasuk dengan sistem volunteer atau pergerakannya atas kemauan sendiri. Jadi dia kalau tidak kita perintah atau tidak diperintah dari sistem saraf, ayo gerak, ayo diangkat, maka dia tidak akan bergerak. Nah, selanjutnya otot itu sendiri kan dia terbuat dari serabut-serabut otot. Nah, otot itu isinya serabut-serabut otot yang dia nanti akan berkontraksi ketika dia ada stimulus dari nervus tadi. Jadi begitu dia ada stimulus tadi, maka nanti elektrochemical yang ada di serabut otot nanti akan menggerakkan fibrin tadi sehingga bisa berkontraksi. Jadi sehingga ada persimpangan tadi sehingga terjadi kontraksi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dari sistem skeletal atau tulang sendiri. Nah, tulang itu sebenarnya terdiri dari tulang rawan atau kartilago, kemudian ada spinal atau sendi, sama joint sendi tadi, sama ligamen. Nah, ligamen itu yang dia menyatukan antara tulang tadi. Kemudian kalau sendi itu untuk tadi pergerakan di antara tulang tadi. Seperti itu. Nah, manfaat dari aktivitas dan latihan itu sebenarnya banyak ya. Jadi yang pertama dia untuk menjaga tubuh tetap menjadi segar. Jadi kalau kita sering berolahraga, maka otomatis tubuh kita akan terbiasa atau terlatih untuk memproduksi energi tadi. Nah, selain dua, untuk memperbaiki tonus otot. Nah, ini biasanya kalau yang jarang-jarang olahraga, biasanya tonus ototnya lebih longgar dibanding yang dia sering olahraga. Biasanya kan kalau pada ini ya, yang sering aktivitas olahraga kayak sepak bola itu kan pasti otot-ototnya kenceng ya. Nah, tuh. Kemudian juga bisa mengontrol berat badan. Ingat ya, kalau berat badan berlebih itu juga bisa menyebabkan beban tubuhnya semakin meningkat. Ingat kalau pada tubuh itu kan tidak ada tulang yang tambah gemuk. Yang gemuk itu ya tetap tubuh saja. Maka kalau kita semakin gemuk atau berat badan kita semakin berlebih, beban tulangnya juga akan semakin berat untuk menyangga massa tubuhnya. Karena apa? Karena kalau kita bertambah gemuk, tulangnya kan tetap nggak nambah, tapi yang nambah kan massa lemaknya itu nambah, jadi bebannya tambah nambah. Maka dengan olahraga tadi bisa harus mengontrol berat badan. Kemudian merangsang sirkulasi darah, karena tadi aktivitas berlebih maka kebutuhan oksigen juga akan berlebih sehingga dia akan merangsang untuk sirkulasi darahnya. Kemudian mengurangi stres dan meningkatkan relaksasi. Nah, sebenarnya aktivitas latihan kan ada banyak, kayak seperti contohnya yoga. Yoga itu kan juga bisa untuk meningkatkan relaksasi dan mengurangi stres. Kemudian aktualisasi diri. Nah, ini biasanya kalau yang dia suka olahraga, nah kalau dia sepak bola seperti itu juga bisa untuk aktualisasi diri. Nah, untuk anak-anak vaksinnya untuk merangsang pertumbuhan. Karena apa? Karena anak itu di awal pertumbuhan dia untuk perkembangan otot-otot dan pergerakannya. Jadi dengan aktivitas, dengan dia bergerak itu juga merangsang pertumbuhan tulang sama otot-otot yang ada di tubuhnya. Nah, kita lanjut. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dan latihan. Jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kita dalam melakukan aktivitas dan latihan. Salah satunya adalah development stage atau perubahan pertumbuhan. Jadi misalnya, jadi sepanjang rentang kehidupan itu biasanya ada perubahan dari fungsi tubuh, seperti dia dari masa bayi sampai ke lansia. Jadi pada masa bayi itu kan biasanya dia akan mulai untuk fase perkembangan pertumbuhan tulang-tulang. Nah, itu biasanya kebutuhan energinya juga lebih banyak dan dia aktivitasnya juga belum bisa seperti orang dewasa. Nah, selanjutnya saat dia mendekati lansia, maka nanti akan ada perubahan seperti dia contohnya pada perempuan yang dia lebih beresiko mengalami osteoporosis. Nah, kalau dia osteoporosis berarti beresiko untuk mengalami patah tulang tadi sehingga aktivitasnya bisa terganggu. Nah, perempuan yang sudah menopause maka dia akan penurunan kalsiumnya sehingga bisa resiko terjadinya osteoporosis tadi. Terus selanjutnya adalah lifestyle atau gaya hidup.
Jadi gaya hidup itu juga bisa berpengaruh terhadap aktivitas. Jadi kalau misalnya kita jarang olahraga, terus kita misalnya seringnya cuma leha-leha atau cuma jarang melakukan aktivitas yang berlebih, maka begitu kita melakukan aktivitas akan tidak siap. Jadi misalnya begitu baru jalan satu tangga itu sudah ngos-ngosan. Nah, itu coba ada nggak yang sering kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah environmental issue atau lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar ini contohnya kalau misalnya bekerjanya sering duduk. Nah, kalau dia sering duduk, maka otomatis dia jarang melakukan aktivitas. Nah ini biasanya kalau yang dia sering jarang aktivitas, maka tadi begitu dia beraktivitas akan agak terganggu karena dia tidak biasa terlatih untuk melakukan aktivitas yang berlebih. Beda kalau misalnya kalian sering aktivitas misalnya, maka lari ngelitarin 10 lapangan 10 kali pun akan tidak masalah dibanding yang dia tidak pernah melakukan aktivitas sama sekali. Kemudian selanjutnya adalah family dan social support. Jadi dukungan keluarga sama dukungan lingkungan itu juga berpengaruh terhadap kita saat kita akan melakukan aktivitas. Jadi kalau lingkungan tempat tinggal kita atau misalnya ini contohnya nih yang satu kos misalnya tiap pagi suka rutin lari pagi, maka kita juga akan terbawa untuk ikut aktivitas lari pagi. Tapi kalau misalnya social supportnya juga nggak ada atau lemah, maka ya kalau tidak dari diri kita sendiri yang itu, maka itu juga akan berpengaruh terhadap aktivitas. Nah, selanjutnya adalah health status atau status kesehatan. Jadi kalau kita ada trauma, misalnya ada patah tulang, misalnya, terus kemudian ada penyakit seperti penyakit jantung misalnya, maka itu juga akan mempengaruhi aktivitas kita. Jadi kalau misalnya kita trauma itu kan berarti, atau misalnya kita ada patah tulang di femur misalnya, maka kan kita tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, kalau yang penyakit jantung biasanya, maka kalau kita ada masalah di jantung, otomatis kan suplai energi atau suplai oksigennya kan juga akan terhambat, tidak bisa berlebih. Nah, maka biasanya dia aktivitasnya tidak bisa berlebih seperti orang yang tidak dengan penyakit jantung. Jadi dia jadi mudah lelah seperti itu. Nah, itu kalau yang dia karena tadi status kesehatannya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke imobilisasi. Jadi imobilisasi itu adalah keadaan di mana seseorang tidak bisa bergerak secara bebas. Nah, ini biasanya kalau udah kondisi imobilisasi, maka itu akan mengganggu aktivitas dia atau activity daily living dia juga. Jadi aktivitas sehari-hari seperti dia dalam berpakaian, berpindah, mandi, bathing, seperti toileting, nah itu juga akan terganggu. Nah, contoh-contoh imobilisasi itu biasanya adalah contoh karena trauma tulang, jadi kayak patah tulang seperti itu. Kemudian contoh dengan pasien stroke seperti itu. Nah, imobilisasi ini juga dapat berefek terhadap sistem tubuh kalau kita tidak melakukan atau tidak melatih aktivitas tadi. Contohnya tadi bisa mengalami pengecilan tulang. Kenapa? Karena ototnya tidak dipergerakan, sehingga tadi ototnya bisa mengecil karena tidak pernah dilakukan aktivitas tadi. Makanya beberapa kalau mungkin di lingkungan sekitar tempat kalian tinggal itu ada beberapa yang mungkin dia pasien stroke terus dia tidak pernah digerakkan, coba dibandingkan pasti ototnya lebih mengecil dibanding yang sebelumnya. Atau misalnya yang kanan sama yang kiri, yang kanan bisa bergerak yang kiri enggak, coba dilihat apakah ada perbedaan massa ototnya gitu. Jadi kalau ada pasien imobilisasi tetap harus kita bantu latihan. Nah, selain itu efeknya juga terhadap psikososial. Jadi kalau orang dengan imobilisasi itu juga akan terefek terhadap psikososial dia, seperti dia misalnya gangguan percaya diri, konsep dirinya menurun, kemudian gangguan body image misalnya, ya karena dia cuma berbaring saja otomatis dia hanya merasa dirinya tidak mampu gitu. Kemudian meningkatkan ketergantungan terhadap orang lain karena dia nggak bisa bergerak, otomatis untuk aktivitasnya juga akan terbantu. Itu juga akan menjadi dia merasa sendiri, kemudian dia isolasi. Nah itu makanya perlunya dukungan keluarga untuk menghindari tadi efek psikososial terhadap pasien-pasien yang mengalami imobilisasi. Nah ini PR penting nanti buat kalian semuanya, apalagi nanti kalau ternyata pasien yang imobilisasinya ini kepala keluarga atau yang dia usianya masih produktif seperti itu, maka dia ini akan berefek sekali terhadap dirinya. Contohnya seperti ada contoh kasus kemarin di
daerah pedis kalau nggak salah ya. Jadi dia ada pasien stroke dan kepala keluarga usianya masih produktif karena dia merasa tidak bisa berperan lagi sebagai kepala keluarga, akhirnya dia suicide, dia bunuh diri seperti itu. Nah itulah di situ makanya kita harus masuk bagaimana meningkatkan peran kita sebagai perawat untuk menghindari tadi efek psikososial ini. Keterlibatan keluarga harus sangat dimasukkan. Kenapa? Karena kalau pasien sudah di rumah ya sudah, kita tidak bisa memberikan intervensi lagi, keluarga yang bisa memberikan intervensi. Maka edukasi sangat penting sekali untuk keluarga dengan pasien yang mengalami imobilisasi ini. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke nursing proses atau proses keperawatan. Jadi untuk proses keperawatan seperti yang sebelum-sebelumnya kita ada pengkajian, ada menentukan diagnosa, ada menyusun perencanaan sama implementasi sama evaluasi. Nah, untuk di sini nanti kita akan bahas sampai membuat perencanaan. Nah, untuk perencanaan di sini kita menggunakan standar diagnosa keperawatan Indonesia atau SDKI ya. Untuk outcome sama intervensinya juga kita menggunakan SIKI sama SLKI. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pengkajian sendiri yang harus dilakukan assessment, itu yang harus kita kaji salah satunya adalah tingkat aktivitas sehari-hari. Bagaimana pola aktivitas dia sebelumnya, terus bagaimana pola aktivitas dia saat ini, terus jenis aktivitas yang dia lakukan setiap hari seperti apa. Misalnya, biasanya dia aktivitasnya bangun tidur dia jalan-jalan atau dia bersih-bersih rumah. Nah, itu termasuk juga aktivitas. Kedua, frekuensinya berapa lama, terus kalau dia latihannya berapa lama. Jadi frekuensi latihan itu berapa kali, kemudian waktunya berapa lama, itu yang harus juga kita kaji. Jadi aktivitas dia sehari-hari itu sebenarnya seperti apa sebelum dia masuk ke rumah sakit, sebelum dia sakit, dan saat dia sakit, itu harus kita kaji. Kemudian kita juga belum kaji tingkat kelelahan atau fatigue scale. Nah, fatigue scale ini sebenarnya ada beberapa kuesioner yang bisa kita pakai untuk menilai tingkat kelelahan ini. Kemudian bagaimana toleransi dia dalam beraktivitas. Jadi misalnya saat dia dari posisi duduk terus dia berjalan misalnya, apakah ada perubahan kelelahan atau dia mesti jadi ngos-ngosan seperti itu. Maka itu untuk menilai apakah dia toleransi terhadap aktivitas yang dia lakukan, itu juga perlu kita kaji. Kemudian aktivitas yang membuat lelah sama riwayat sesak nafas. Yang ada nggak aktivitas yang bisa membuat dia sangat kelelahan? Kemudian bagaimana riwayat dia, apakah dia pernah punya sesak nafas sebelumnya? Itu juga kita perlu kaji karena nanti terkait dengan latihan yang akan kita berikan. Kemudian kita juga mengkaji hambatan dalam melakukan aktivitas atau gangguan pergerakan. Bagaimana hambatan dia dalam melakukan aktivitas, dia bisa nggak mengangkat tangannya? Kemudian semisal dia melakukan tangannya fleksi atau diangkat ke atas, dia bisa mengangkatnya sampai ke sebelah kepala atau sampai ke belakang lagi. Nah, itu juga kita harus mengkajinya. Apakah dia punya hambatan dalam mengangkat tangannya atau apakah dia mengalami gangguan dari pergerakan. Nah, untuk hambatan pergerakan ini biasanya yang kita kaji adalah pergerakan di daerah ekstremitas, dari ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Bagaimana dia melakukan aktivitasnya. Kemudian kita juga kaji penyebab, kalau misalnya dia mengalami hambatan, kita kaji apa yang menyebabkan dia mengalami hambatan. Terus tanda dan gejala yang dia rasakan ini seperti apa? Sejak kapan dia mulai merasakan hambatan ini? Kemudian efek dari gangguan. Jadi efek dari hambatan yang dia alami ini, itu efeknya apa? Oh, dia jadi nggak bisa makan seperti itu. Oh, dia jadi nggak bisa berjalan. Nah, itu juga harus kita kaji efek dari gangguan yang dia hadapi misalnya. Kemudian apakah dia menggunakan alat bantu sebelumnya, itu juga harus kita kaji. Nah, alat bantu kan ada banyak, nanti kita bahas di bawah. Ada krek, apakah dia, atau misalnya dia berjalannya dibantu saudara keluarganya misalnya, itu juga kita lihat. Kemudian kita juga mengkaji tingkat nyeri. Kenapa? Karena nyeri itu juga bisa berpengaruh terhadap aktivitas tadi. Nah, kita juga harus mengkaji kenapa dia tidak mau bergerak. Oh, ternyata dia sakit saat bergerak. Nah, itu juga harus kita kaji. Oke, selanjutnya kita juga harus melakukan pemeriksaan head to toe. Jadi pemeriksaan head to toe tetap harus dilakukan selain tadi wawancara tadi. Nah, kita juga harus mengkaji tentang kesadarannya, terutama pada pasien dengan stroke misalnya. Bagaimana kesadaran dia. Terus bagaimana postur tubuh dia saat dia berdiri atau saat dia berjalan. Ini kalau pasiennya bisa berdiri ya, atau misalnya pada pasien duduk, kita lihat postur tubuhnya, bagaimana postur tulang belakangnya, apakah ada skoliosis yang dia tulang punggungnya bengkok bentuk S,
Atau kalau dia berdiri, kita lihat bagaimana postur dia saat berdiri. Apakah dia berdirinya sesuai sama gaya gravitasi atau sesuai sama sumbu tubuh. Sumbu tubuh itu adalah di garis dari ujung telinga ke bawah, jadi garis tegak lurus ke bawah. Nah itu termasuk garis gravitasi. Jadi saat berdiri dia harusnya tegak lurus, tidak beban. Jadi beban tubuhnya itu lurus ke bawah, tidak mereng ke kanan atau mereng ke kiri. Kemudian bentuk tubuh dia seperti apa, apakah dia obesitas atau tidak. Kemudian ekstremitasnya seperti apa juga kita kaji. Dan kemampuan dia, apakah dia bisa berjalan, dia bisa duduk, dia bisa berdiri. Kemudian apakah ada nyeri pada sendi, nah itu, atau ada kekakuan sendi. Jadi kalau kekakuan sendi itu dia sendinya nggak bisa digerakkan, atau jarinya nggak, biasanya paling sering itu pada jari-jari. Jadi jarinya itu nggak bisa ditekuk karena tadi ada kekakuan sendi. Jadi sendi-sendi yang ada di jari ini ada kekakuan, jadi jarinya nggak bisa ditekuk. Kemudian kita juga perlu mengkaji kekuatan otot. Nah, kekuatan otot itu nanti kalian akan belajar pada saat praktikum ya. Kekuatan otot itu juga perlu dikaji untuk melihat kemampuan dia dalam melakukan pergerakan. Nah, untuk pemeriksaan penunjang itu bisa dilakukan pemeriksaan X-ray untuk melihat bagaimana tadi contoh kondisi tulang yang ada di tubuh kita. Apakah misalnya ada cedera tulang, nah itu perlu dilakukan pemeriksaan X-ray. Apakah ada patah, retak, seperti itu. Nah, lanjut setelah pengkajian. Nah, ini tambahan pengkajian adalah pengkajian dari activity daily living atau kebutuhan aktivitas sehari-hari. Nah, kita harus mengkaji bagaimana activity daily living itu ada mandi, berpakaian, toileting, kemudian berjalan. Nah, itu kita kaji bagaimana berjalan dia, apakah dia mampu atau misalnya betting, apakah dia mampu mandi sendiri. Kalau dia mampu secara penuh sendiri, maka itu tingkatnya adalah skornya 0. Kalau dia memerlukan bantuan alat, misalnya dia harus berpegangan seperti itu, maka itu skornya 1. Kalau dia memerlukan bantuan atau pengawasan orang lain, nah itu skornya 2. Kalau dia memerlukan bantuan pengawas orang lain dan alat, itu skornya 3. Jadi kalau alat saja 1, kalau alat dan orang lain itu 3. Kemudian kalau dia tergantung total, jadi dia misalnya dia nggak bisa makan, makan aja disuapin seperti itu, maka dia termasuk tergantung total. Jadi dia nggak bisa makan sendiri. Contohnya misalnya berpakaian itu dipakaikan, mandi misalnya itu dimandikan, itu termasuk total seperti itu. Nah, kita lanjut untuk diagnosa keperawatan. Nah, untuk diagnosa keperawatan yang fokus hanya pada latihan itu untuk SDKI itu ada 3, ada gangguan mobilitas fisik, intoleransi aktivitas, sama risiko intoleransi aktivitas. Cuma kalau misalnya kita ketemu pasien dengan masalah gangguan mobilitas itu kadang akan muncul masalah keperawatan, kelelahan, nyeri akut atau nyeri kronis, kemudian sama defisit perawatan diri. Nah, itu juga kemungkinan akan muncul kalau pada pasien dengan gangguan mobilitas. Biasanya juga akan, kalau dia gangguan mobilitas, maka defisit perawatan dirinya pasti juga akan kemungkinan terganggu seperti itu. Maka ada beberapa kemungkinan masalah yang akan muncul. Cuma di sini yang kita bahas fokus ke mobilitas fisik. Nah, kita harus bisa membedakan untuk menegakkan diagnosa yang gangguan mobilitas fisik sama intoleransi aktivitas. Kalau gangguan mobilitas fisik, maka dia tidak bisa bergerak karena ada gangguan pada imobilitas tubuhnya. Nah, sedangkan kalau intoleransi aktivitas itu adalah ketidakmampuan tubuh melakukan aktivitas karena kurang energi. Jadi energi untuk melakukan aktivitas itu nggak ada. Contohnya kita mau mengangkat tangan, tapi karena kita lemes jadi nggak bisa tangannya ngangkat, seperti itu. Kalau gangguan mobilitas itu memang ada gangguan pada mobilitasnya, misalnya patah tulang, seperti itu. Jadi dibedakan antara gangguan mobilitas sama intoleransi aktivitas. Nah, perlu dibedakan lagi antara kelelahan sama intoleransi aktivitas. Kenapa? Karena kalau intoleransi aktivitas itu biasanya juga dia mengalami kelelahan. Maka harus dilihat, kalau ada pasien yang misalnya dia mengeluh kelelahan, kita harus melihat juga apakah pada saat dia melakukan aktivitas itu ada perubahan tanda-tanda vital. Jadi misalnya dia mengalami kelelahan, kemudian tapi saat dia berjalan misalnya dari berjalan dari kamar ke kamar mandi, kemudian dia mengalami sesak nafas, nah itu disebut intoleransi aktivitas. Tapi kalau dia dari kelelahan misalnya, terus dia berjalan dari kamar mandi ke tempat tidur, dia tidak mengalami sesak nafas, jadi tidak ada perubahan tanda-tanda vital, maka itu kelelahan. Jadi harus bisa membedakan antara intoleransi aktivitas sama kelelahan juga, gitu ya. Oke.
Nah, selanjutnya nursing plan. Nah, untuk di sini yang kita bahas adalah pertama gangguan mobilitas fisik. Outcome atau luaran utamanya adalah mobilitas fisik meningkat. Jadi, setelah dilakukan asuhan perawatan selama 3 kali 24 jam, mobilitas fisiknya meningkat dengan kriteria hasil terdapat pergerakan ekstremitas bawah. Jadi, ini contoh kasus yang Ibu ambil adalah pasien dengan fraktur tulang bawah. Maka outcome-nya adalah dia dapat pergerakan ekstremitas bawah. Nah, pergerakannya ini karena targetnya adalah 3 hari, jadi pergerakannya patah tulang nggak harus langsung dia berlari, enggak ya. Jadi pergerakannya ini misalnya yang dia sebelumnya dia imobilitas, dia bisa menggeserkan kanan ke kiri itu secara bertahap. Karena ini targetnya adalah 3 hari. Beda lagi kalau targetnya panjang, maka dia bisa bergerak banyak. Kemudian tidak ada kekakuan sendi, jadi sendinya tidak kaku, jadi dia bisa menggerakkan sendinya dan mampu melakukan rentang gerak. Jadi misalnya pada pasien dengan patah tulang, dia bisa, misalnya yang patah adalah tulang femur, maka dia bisa tetap menggerak-gerakkan anggota yang jari, terus bisa melakukan ROM aktif pasif seperti itu. Nah, besok ROM akan belajar di praktikum atau range of motion. Itu ada 3 macam. Ada ROM aktif yang dia bisa bergerak sendiri, aktif pasif itu dibantu sama pasien juga melakukan pergerakan. Kalau ROM pasif itu tenaga kesehatan yang melakukan gerakannya sendiri. Jadi mengangkat tangan ya tenaga kesehatan yang mengangkat tangannya. Nah, untuk pada pasien mobilitas fisik ini bisa dibantu melakukan rentang gerak tadi untuk melatih ototnya tadi supaya tidak kaku. Jadi dia tetap dilakukan latihan rentang gerak dengan, kalau dia tidak bisa mengangkat sendiri maka tetap dibantu jadi dengan aktif pasif. Kemudian tidak ada nyeri saat dia melakukan aktivitas. Nah, intervensi yang dilakukan, yang diambil Ibu adalah dukungan mobilisasi. Yang pertama adalah identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik. Kemudian identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Jadi bagaimana dia melakukan pergerakan, apakah dia mampu atau tidak mampu, itu juga harus dikaji. Kemudian monitor kondisi umum selama melakukan pergerakan. Jadi saat dia melakukan gerakan, kita juga tetap melihat. Jadi pada saat kita mengangkat tangannya, kita juga harus melihat ekspresi dia. Apakah dia menahan rasa sakit atau dia terlihat sampai keringatnya bercucur seperti itu. Kita juga harus memperhatikan kondisi umum pasien saat melakukan pergerakan. Kemudian fasilitasi mobilisasi dengan alat bantu jika dia memang membutuhkan alat bantu, misalnya pakai krek seperti itu. Kemudian fasilitasi melakukan pergerakan, jadi kita bantu saat dia melakukan pergerakan. Dan melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan tadi, PR yang di atas tadi ya. Jadi kita harus selalu melibatkan keluarga. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi. Jadi kita harus juga menjelaskan ke pasien kenapa pasien harus tetap melakukan aktivitas. Nah, kita harus jelaskan tujuannya apa dia melakukan mobilisasi ini. Terus dengan mobilisasi ini manfaatnya apa buat pasien, terus bagaimana prosedur dia melakukan pergerakan, itu juga harus kita jelaskan ke pasien. Kemudian ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Jadi misalnya, karena ini contohnya pada pasien fraktur ya, besok kalau ketemu pasien lain dilihat lagi. Jadi mobilisasi yang diajarkan disesuaikan sama kasusnya. Jadi kita harus mengajarkan mobilisasi yang sederhana dan dilakukan secara bertahap. Misalnya dia dari posisi duduk tempat tidur terus berpindah dari duduk ke posisi duduk di samping seperti itu. Terus dari duduk di samping berlatih ke berdiri seperti itu. Jadi dilakukannya secara bertahap. Oke. Nah, selanjutnya yang diagnosa selanjutnya adalah intoleransi aktivitas. Jadi untuk di sini outcome-nya Ibu ambil 2, yaitu luaran utama toleransi aktivitas sama ambulasi. Nah, untuk toleransi aktivitas setelah dilakukan tindakan perawatan selama 4 kali 24 jam, toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil tidak ada keluhan lelah, tidak ada dyspnea atau sesak nafas saat dia melakukan aktivitas. Kemudian tidak ada dyspnea setelah aktivitas. Jadi saat aktivitas dan setelah aktivitas itu tidak ada sesak nafas. Kemudian frekuensi nadi dan frekuensi nafas itu dalam rentang normal. Nah, selanjutnya adalah ambulasi. Nah, ambulasi ini kita lakukan tujuannya adalah meningkat. Ambulasinya meningkat dengan kriteria hasil dia dapat berjalan mengitari ruangan. Kalau ini intoleransi aktivitas beda kasus sama yang gangguan mobilitas fisik tadi ya. Karena kalau intoleransi aktivitas ini biasanya pada pasien-pasien yang dia kekurangan energi. Contohnya misalnya pada pasien yang kelelahan, misalnya habis
sakit misalnya, yang dia lemes karena energinya terkurang seperti itu, maka atau pada pasien dengan jantung misalnya. Nah, jadi beda kasus sama yang tadi dengan pasien gangguan mobilitas tadi. Kemudian dapat berjalan tadi kriteria hasilnya dapat berjalan mengitari ruangan, kemudian mampu menopang badan dan mampu berjalan dengan langkah pelan. Nah, intervensi yang dilakukan ini juga Ibu ambil dua adalah manajemen energi sama terapi aktivitas. Kenapa? Karena tadi dia kekurangan energi, maka kita perlu memanajemen energi dia. Intervensinya adalah identifikasi gangguan tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Jadi kita kaji gangguan tubuh mana yang menyebabkan dia mengalami kelelahan. Oh, misalnya dia pada pasien asma, otomatis kan gangguan dari sistem pernafasannya. Kemudian monitor kelelahan fisik dan emosional. Kita kaji bagaimana kelelahan fisik dan emosional dia. Kemudian lakukan latihan rentang gerak pasif dan aktif. Dan atau ya, jadi tergantung nanti pada kasusnya apakah dia pasiennya bisa aktif pasif atau dia hanya bisa pasif saja atau dia bisa melakukan aktif. Nah, selanjutnya adalah fasilitasi duduk di sisi tempat tidur. Jadi bantu pasien untuk dia bisa berpindah duduk di tempat tidur, di sisi tempat tidur, atau berpindah ke posisi berjalan. Ini secara bertahap. Kemudian anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Anjurkan menghubungi perawat jika ada tanda gejala. Nah, ini kita jelaskan ke pasien. Kalau misalnya terjadi, misalnya dia tiba-tiba sesak nafas atau dia mengalami kelelahan yang berlebih, maka harus segera menghubungi perawat atau bisa menekan bel yang ada di samping tempat tidur pasien. Jadi kita jelaskan kondisi-kondisi yang mengakibatkan dia harus segera berhenti aktivitas itu harus seperti apa dijelaskan. Kemudian kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makan, karena tadi ini adalah kekurangan energi, maka asupan nutrisinya juga harus disesuaikan. Nah, untuk manajemen energi sebenarnya untuk di buku standar intervensi keperawatan Indonesia ada banyak ya. Ini cuma Ibu ambil beberapa saja. Jadi nanti bisa dilihat lagi di buku standar intervensi keperawatan Indonesia atau SIKI. Nah, selanjutnya adalah terapi aktivitas untuk label intervensi selanjutnya. Nah, yang pertama adalah identifikasi defisit tingkat aktivitas. Jadi kita kaji dulu bagaimana keterbatasan kebutuhan aktivitas dia, apakah dia tidak bisa makan sendiri sampai segitu. Nah, kita harus mengkaji bagaimana defisitnya. Oh, dia bisa makan tapi dia harus dibantu megang piringnya seperti itu. Nah, itu juga kita perlu kaji. Kemudian identifikasi sumber daya untuk aktivitas yang dilakukan, bagaimana sumber daya dia untuk aktivitas yang akan dilakukan. Kemudian monitor respon emosional, fisik, sosial, dan spiritual, bagaimana respon dia saat dia melakukan aktivitas tadi. Kemudian fasilitasi fokus pada kemampuan, bukan defisit yang dialami. Jadi kita fokus pada kemampuannya supaya motivasi pasien juga semakin meningkat. Kemudian fasilitasi aktivitas rutin. Jadi kita bantu dia untuk selalu beraktivitas rutin. Jadi pagi aktivitasnya apa, siang apa, sore apa. Jadi seperti kadang kita membuat jadwal untuk pasien. Kemudian melibatkan keluarga dalam melakukan aktivitas. Nah, ini pasti ya. Jadi keluarga harus selalu dilibatkan. Kemudian fasilitasi mengembangkan motivasi dan penguatan diri. Nah, ini penting untuk memotivasi dia melakukan aktivitas. Karena kalau dia tidak punya motivasi untuk melakukan aktivitas, maka susah juga kita bantu pasien untuk mobilisasi. Ajarkan cara melakukan aktivitas yang dipilih. Jadi nanti disesuaikan aktivitas apa yang dipilih. Itu. Nah, itu tadi untuk askepnya. Nah, kita lanjut untuk dari ini adalah contoh teknik untuk kita melakukan perpindahan pasien. Jadi saat kita melakukan perpindahan pasien, ini contohnya adalah memindahkan pasien dari posisi berbaring ke posisi duduk di samping tempat tidur. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien yang dia tidak mampu melakukan aktivitas sama sekali. Nah, kuncinya yang dilihat adalah posisi kepala itu lebih ditinggikan terlebih dahulu 45 derajat supaya nanti bisa bantu bangun. Terus posisikan pasien miring untuk memudahkan. Nah, setelah miring, terus kaki kita ingat posisi kaki yang di gambar kedua ini ya, kakinya kita agak menyilang supaya kita bisa stack tubuh kita, bisa bebannya bisa dibagi. Kemudian kita angkat dan miringkan pasien. Nah, ini untuk prosedur secara langsung besok akan belajar kalau kita sudah masuk ke ruang skilab ya. Saat ini kita bisa sambil lihat di video juga. Oke. Lanjut. Nah, ini kalau kita berpindahnya dengan dia masih bisa dari tempat tidur tadi berpindah ke posisi duduk.
Jadi kita bisa pakai kain yang dijepitkan. Nah, terus kuncinya adalah lutut kita disatukan sama lutut pasien. Jadi lututnya ditempelin. Itu untuk bantu tadi mengangkat beban tadi supaya beban tubuh kita bisa terbagi pas. Jadi nggak di salah satu sisi saja. Ini contohnya ya. Nah, ini ada, kalau di Indonesia belum ada ya alat ini ya. Ini alatnya yang ada di luar negeri. Nah, kalau pakai alat ini ya tinggal dipasang aja, terus nanti tinggal dipencet tombolnya, nanti dia akan bergeser sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh alat bantu yang biasa dipakai, yang sering kalian lihat juga ya. Ada walker, ini kemudian ada canes, sama ada crutch yang bisa dipakai untuk membantu pergerakan. Nah, ini biasanya kalau pada pasien-pasien patah tulang atau pasien yang dia sudah kekurangan energi, biasanya dibantu pakai alat ini. Nah, gitu. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, gimana selama WFH? Apakah sudah melakukan aktivitas atau cuma berbaring saja di tempat tidur? Nah, oke. Jadi tetap aktivitas ya. Jadi walaupun kita belajarnya dari rumah, walaupun kita kuliahnya dari rumah, nggak ketemu langsung, tetap harus mulai aktivitas. Jadi yang biasanya kadang ya naik tangga kan kuliah, nah jadi nggak ada aktivitas, coba di rumah tetap aktivitas untuk menjaga tadi kesegaran tubuhnya, jadi supaya tetap fit tubuhnya. Oke, jadi Ibu cukup sekian, semoga kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.